Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 25 menit di tanggal 30 Desember 2022 guys. Kita ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin hari ini masih di perjalanan ya untuk memulai aktivitas hariannya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Dan kita langsung aja ya untuk update global crypto market cap hari ini hijau meskipun tipis banget guys di 0,23% ya. Begitu juga dengan pergerakan Bitcoin, ini juga masih tipis meskipun merah, tapi kalau nanti kita lihat di grafiknya ini sudah ada tanda-tanda yang bagus. Nanti kita akan cek di mana posisi sekarang itu dalam waktu 24 jam masih minus ya di 0,36%. Untuk Ethereum pergerakannya juga masih tipis meskipun hijau di 0,05% untuk kenaikannya. Untuk BNB masih merah tipis di 0,11%, XRP di 4,32% ya, cukup lumayan untuk penurunannya. Dan untuk Solana ini masih merah guys, masih menunjukkan adanya tekanan jual yang lebih besar, di mana penurunan hari ini dalam waktu 24 jam di 2,79%. Selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di chart ini ya. Kita lihat di sini untuk pergantian candle hijau ya kemarin, dan sekarang bisa kita prediksi kemungkinan besar nanti untuk tekanan belinya ini juga besar guys, karena kalau kita lihat dari volumenya ini cukup lumayan guys ya. Jadi untuk tekanan belinya kemungkinan nanti akan ada dan akan mencoba untuk retest lagi di sekitaran harga di MA20 ini guys. Jadi untuk sementara kita lihat aja perkembangannya, nanti kita akan update lagi. Dan kita langsung saja menuju ke informasi hari ini guys. Info pertama datang dari cointelegraph.com, dan di sini diinformasikan ya bahwa bursa ataupun exchange liquid dari FTX ini berharap dapat mengembalikan aset pelanggannya di tahun depan guys. Jadi bursa tersebut itu menyatakan bahwa mereka berniat menjelaskan rincian lebih lanjut dalam laporan bulan depan. Bursa kripto milik FTX yaitu Liquid telah mengumumkan ya rencana untuk memulai proses pengembalian aset pelanggan pada tahun 2023. Dan menurut pernyataan tanggal 29 Desember di blognya, bursa tersebut sedang mempersiapkan untuk mengembalikan aset yang dipercayakan oleh pelanggan dari FTX, khususnya untuk FTX Jepang ya, dan Liquid Jepang. Dan sedang bekerja pada laporan yang akan menjelaskan rincian lebih lanjut pada bulan Januari mendatang. Pernyataan dari tim menyebutkan bahwa untuk aset yang dipercayakan kepada kami oleh pelanggan kami di FTX Jepang dan Liquid Jepang, kami sedang melanjutkan pengembangan sistem sehingga penarikan akan dimungkinkan dari versi web Liquid Jepang. Menurut Liquid, sistem tersebut berniat untuk memungkinkan pengguna yang tidak dapat mengakses FTX untuk memeriksa saldo FTX Jepang mereka dari situs web Liquid Jepang dan juga melakukan penarikan dari sana. Namun pelanggan yang menggunakan platform Liquid Jepang diharapkan dapat melakukan penarikan seperti biasa. Pada 13 Desember, bursa tersebut memberi jaminan kepada komunitasnya guys di Twitter bahwa mereka sedang bekerja sama ya dengan debitur FTX terkait Liquid, dan bahwa mereka tidak lupa dengan klien-kliennya. Pada 15 November, Liquid menghentikan semua penarikan setelah terjadi kekurangan likuiditas ya yang dihadapi oleh perusahaan induknya yaitu FTX. Tidak lama setelah itu, pada 21 November, bursa tersebut menangguhkan semua operasi perdagangan di platformnya sesuai dengan instruksi dari FTX Trading. Menurut pernyataan tersebut, bursa Liquid menangguhkan semua bentuk perdagangan karena pengajuan kebangkrutan chapter 11 dari FTX guys. Pada 9 Desember, Cointelegraph melaporkan bahwa otoritas Jepang telah menunda batas waktu penangguhan FTX Jepang sampai 9 Maret. Memperpanjang batas waktu asli selama 3 bulan karena perusahaan tersebut gagal ya mengembalikan aset dari kepemilikan kepada kreditur. Pada pertengahan November, Badan Jasa Keuangan Jepang atau FSA pertama kali meminta FTX Jepang untuk menangguhkan pesanan bisnis hingga 9 Desember. Didirikan pada tahun 2014, Liquid adalah bursa cryptocurrency yang terdaftar ya di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang melalui entitas operasinya di Jepang, yaitu Koani Corporation. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya ya oleh Cointelegraph, FTX membeli Liquid Group dan anak perusahaannya pada bulan Februari. Oke, kita lanjut ya. Informasi berikutnya datang dari Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan ya bahwa brand mobil yaitu BMW ini akan menggunakan Binance Chain untuk program loyalitas blockchain-nya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi selama tahun 2022 ini ya, pasar bursa
kripto khususnya ya, melihat masuknya beberapa perusahaan besar guys, dan produsen mobil besar dilihat memburu ruang NFT. Namun, BMW sekarang sudah siap ya untuk menyertakan teknologi blockchain dalam sistemnya. Presiden mobil Jerman tersebut berencana untuk menggunakan rangkaian BNB bersama dengan perusahaan infrastruktur blockchain CoinWeb. BMW berniat menggunakan teknologi blockchain untuk operasi sehari-harinya. Setelah itu, presiden mobil tersebut sedang bekerja ya untuk menciptakan program loyalitas blockchain, terutama untuk pelanggannya di Thailand. Ini bukan kali pertama ya bagi produsen mobil tersebut menggunakan teknologi blockchain, dan pada tahun 2018 kemarin, BMW menggunakan teknologi blockchain untuk memonitor pasokan kobaltnya. Rangkaian BNB akan digunakan untuk menyelesaikan transaksi, sementara CoinWeb akan fokus pada pemberian arsitektur terdesentralisasi. BMW akan menggunakan teknologi blockchain dalam prosesnya dalam 2 tahap. Teknologi terdesentralisasi akan pertama kali disertakan dalam operasi bisnis rutin BMW dengan tujuan menghilangkan prosedur manual yang melelahkan dan mempercepat layanan pembiayaan perusahaan. Selain itu, CoinWeb akan memainkan peran yang penting ya dalam fase kedua untuk proyek ini, dan perusahaan tersebut akan menciptakan aplikasi Web3 yang disesuaikan khusus untuk program loyalitas pelanggan BMW. Kemudian pertanyaannya guys, siapa yang bisa mendapatkan hadiah dari loyalitas BMW ini? Jadi poin loyalitas pengguna yang diperoleh melalui berbagai perilaku akan menentukan tingkat dan posisinya. Di masa depan, pemilik akan bisa menggunakan hadiah mereka untuk membeli produk dan layanan dari BMW serta dari lingkungan terkait. Transaksi akan diselesaikan melalui rangkaian BNB atau BNB Chain. CEO dari CoinWeb yaitu Toby Gilbert berbicara tentang hal yang sama ya dan mengatakan pelanggan akan diberi hadiah dengan poin loyalitas dan mereka akan bisa mengeluarkannya dalam ekosistem. Harapan kami adalah ada peluncuran global ya di masa depan, tetapi saat ini kerjasama kami hanya untuk Thailand saja. Jadi buat negara lain, sabar dulu guys. Mungkin ini Thailand dijadiin sebagai percobaan dulu. Dan jika nanti berjalan lancar ya percobaannya, bisa jadi nanti akan ekspansi ke negara-negara lainnya. Oke guys, untuk informasi selanjutnya bisa kita anggap sebagai intermezzo aja ya. Dan ini mungkin cocok buat teman-teman semua yang menjadi PI Army ya. Dimana sekarang ini lagi heboh bahwa koin dari PI Network ini sudah listing di beberapa exchange guys. Nah ini menarik ya, karena kalau tidak salah ya, PI Network ini sudah launching, kalau nggak salah itu di tahun 2017, dan selama beberapa tahun ini, para pecinta dari PI Network ini hanya bisa melakukan mining doang, khususnya di HP ya, karena project dari PI Network ini secara garis besar yaitu bisa melakukan mining menggunakan perangkat mobile. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu koin dari PI Network ini akhirnya listing di beberapa exchange. Kita lihat aja langsung ya di CoinMarketCap. Nah di sini ya kalau kalian lihat harganya itu sekarang di 699.000 guys atau 700.000 lah ya. Jadi naiknya cukup kencang banget. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan di sini ya, naiknya benar-benar tinggi banget guys. Kemudian kalau kita lihat exchange yang sudah melisting ada 4. Ini sesuai yang ada di CoinMarketCap ya, yaitu ada di Huobi, Biconomy Exchange, xt.com, dan SuperX. Nanti kita akan coba cek 2 dari 4 ini, apakah benar sudah di listing atau enggak. Yang pertama kita cek ya di xt.com, dan kalau kita lihat di sini memang benar pengumumannya sudah ada ya untuk xt.com bahwa PI Network dengan koinnya PI ini sudah di listing pada tanggal 29 Desember kemarin. Nah kita cek aja langsung ya di app-nya, dan kita bisa lihat di sini harganya naiknya kencang banget ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk tradingnya juga cukup rame. Nah yang cukup menarik di sini ya guys, kalau kalian cek di wallet ya, khususnya untuk koin PI Network, di sini tidak ada fitur deposit dan withdraw, atau bisa dibilang untuk fitur deposit dan withdrawnya ini masih nonaktif guys. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa membeli PI Network ini, ataupun buat teman-teman yang sudah mempunyai PI Network dari hasil mining untuk bisa ditukar ke rupiah atau uang fiat ya. Nah ini juga sebenarnya menjadi suatu pertanyaan ya, kenapa fitur deposit dan withdrawnya ini kok tidak aktif gitu. Jadi secara logika begini guys, untuk kalian bisa melakukan trading khususnya untuk PI Network ini, kalian harus mentransfer stablecoin ya, bisa berupa USDT, USDC atau stablecoin yang lain
ke alamat deposit dari xt.com ini. Kemudian kalian baru bisa menukarkan USDT kalian atau stablecoin kalian ke koin dari PI Network ini. Tapi kalian harus ingat ya, meskipun kalian sudah bisa membeli di xt.com ini untuk PI Network, kalian tidak bisa melakukan withdraw. Nah, kemudian kalau kita cek di exchange berikutnya yaitu Huobi, untuk pair PI USDT ini ada di sini guys. Dan kalau kita lihat di chartnya pun di sini juga terlihat ada pergerakan harganya ya. Kemudian kalau kita cek juga di walletnya, untuk PI Network ini untuk fitur withdraw dan deposit ini juga tidak aktif guys. Ini juga menjadi satu pertanyaan. Jadi intinya di sini kalau untuk bisa mendapatkan PI Network, kalian harus menukarkan USDT kalian ke PI Network ini. Kalian harus transfer dulu USDT kalian ke huobi.com ini. Nah, di sini makanya terlihat ya pergerakan harganya ini naik terus karena orang yang membeli PI Network ini tidak bisa melakukan withdraw. Dan kalau memang ada yang bisa withdraw, kemungkinan ini dari pihak exchange-nya itu sendiri. Jadi kalian harus hati-hati guys di sini. Bukannya nggak boleh kalian membeli PI Network di 2 exchange ini atau 4 exchange yang tadi ya. Karena kalian di sini belum bisa melakukan withdraw guys. Jadi di sini yang bisa menjual atau menukarkan PI Network ke fiat itu hanya dari exchange-nya itu sendiri. Jadi untuk pihak luar ataupun para retail itu masih belum bisa melakukan penjualan PI Network ini. Jadi bisa dianggap ini sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh exchange untuk bisa mendapatkan uang cepat guys. Nah, ini harus diperhatikan ya. Dan lucunya lagi guys, kalau kalian lihat ya dari keempat exchange ini, kenapa harga dari PI Network ini di sini beda-beda ya. Di Huobi itu 708.000, di Bikonomi 716 ribuan, di xt.com 454 ribuan, terus di SuperX ini 630 ribuan. Ini juga menjadi satu pertanyaan ya, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati ya dengan PI Network ini. Bukannya saya skeptis dengan project ini, tapi kan kita harus berhati-hati dengan project yang bisa dibilang nggak jelas juga. Dan menariknya di sini guys, kalau kalian lihat di akun resmi dari PI Network itu sendiri ya, dia menyebutkan di sini bahwa PI Network itu berada di enclosed mainnet dengan tidak ada konektivitas eksternal yang diizinkan. PI Network tidak berafiliasi dan tidak mengizinkan daftar bursa apapun. Daftar bursa tersebut mungkin tidak beroperasi pada PI yang sebenarnya dan partisipasi mungkin mengakibatkan kerugian. Nah, di sini kan jelas ya, dari pihak PI Networknya sendiri tidak mengkonfirmasi adanya afiliasi ke bursa atau exchange guys. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan beberapa komentar dari akun yang sudah centang biru ini juga mengingatkan ya untuk berhati-hati jika kalian ingin membeli PI Network di exchange-exchange yang tadi. Kalian bisa baca sendiri guys. Di sini ada akun dari IBCIG, Justin Wu, PI Chain International, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri guys. Kemudian juga kalau kalian lihat di akun Twitter PI World, kalian cek di komentar-komentarnya guys. Di sini ada beberapa yang bilang kalau ini scam dan ini bisa dibilang sebagai cara cepat yang dilakukan oleh exchange-exchange tersebut untuk bisa mendapatkan dolar guys. Jadi kalian harus hati-hati di sini guys ya. Karena resikonya yang akan menanggung itu kita sendiri ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang sudah merasa senang ya dengan PI Network yang sudah melisting koinnya di 4 exchange yang tadi, apalagi dengan harga yang cukup tinggi ya di 700.000 per koin. Ini gila banget guys. Dan seandainya ini bisa dicairkan langsung, saya yakin harganya ini langsung dibanting guys. Tapi karena fitur dari withdraw ini masih belum aktif atau masih non-aktif, maka harganya juga naik terus. Karena logikanya orang pasti akan membeli, menukarkan USDT mereka ke PI Network ini. Makanya harganya naik terus. Tapi mereka tidak bisa menjual. Nah, ini yang membuat harga dari PI Network itu naik terus ya. Dan suatu saat nanti jika exchange sudah membuka untuk fitur withdrawnya, ini pasti akan langsung dibanting parah guys. Jadi kalian harus hati-hati karena harganya sekarang sudah mahal banget dan kalian jangan sampai menjadi korban dari exchange-exchange yang tadi. Kemudian yang beredar juga ya di media sosial yang menjadi pertanyaannya juga ya, kenapa keempat exchange ini mau melisting PI Network? Saya belum tahu alasan-alasannya secara pasti ya. Jadi kalau kalian sudah tahu alasannya kenapa mereka mau melisting PI Network ini, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng di dalamnya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.